Saya dulu pernah sampai tidak sholat. Ada masa saya pernah depresi 2 tahun. Itu saya mutung sama Tuhan sebelum ada Zendo itu. Ini kenapa hidupku itu apa kurang soro dari kecil sampai menikah dengan keadaan itu masih dibikin kayak gini gitu loh. Apa kurang soro? Akhirnya rodok mutung sama Tuhan. Nah dari situ, dari depresi itu alhamdulillah saya tidak pernah bisa tidur kalau nggak minum CTM atau obat dari psikiater. Akhirnya dari situ kok saya semakin bergantung sama psikiater. Padahal saya nggak punya uang untuk membayar psikiater pada saat itu. Akhirnya ya saya mikir kalau kayak gini terus mati saya, anakku gimana? Segmen spiritualnya alhamdulillah kalau saya rasakan naik dari saya mutung sama Tuhan, kemudian percaya sama Tuhan. Nah sekarang saya merasa bahwa Zendo ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Makanya ketika orang tanya, mbaknya ownernya Zendo, saya bukan ownernya Zendo. Saya cuma tentara aja, jadi CEO aja, diamanai perusahaan aja. Miliknya tetap Tuhan, makanya bisnis ini sedang berbisnis sama Tuhan. Itu orderan yang tidak bisa dikontenin, karena kita harus jadi mata-mata orang yang berselingkuh, dan itu buktinya dipakai untuk BAP, barang bukti di perceraian. Tapi ya itu, akhirnya itu tantangan yang luar biasa. Itu masih masalah perceraian, belum lagi kita juga dapat kasus ini. Membuntuti kasus pembunuhan. Tuh, jadi sampai saya mengerahkan beberapa tim, sampai harus saya cari tahu ke pegawai capil untuk nyari tahu itu gimana-gimananya, karena mau dia pakai untuk acuan kalau memang itu ada indikasi ke situ, dia mau lapor polisi. Bapaknya meninggal ketika dengan istri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi, tukang ojek wanita pertama di Tulungagung sejak tahun 2015. Jadi awalnya tahun 2015 itu memang nggak ada ojek wanita di Tulungagung ya. Kalau bapak pangkalan ojek banyak, tapi kalau wanita ngojek, saya research belum ada. Dan itu saya mengawali ojek. Ojeknya ngawalinya dari apa? Dari ngantar anak sekolah. Kemudian ngantar orang tuanya belanja. Kemudian ternyata orang tua belanja itu ternyata akan lebih efisien kalau saya yang belanja, dia di rumah fokus sama anaknya. Akhirnya dari situ saya muncul peluang ini. Kayaknya belum ada yang kerjakan. Ternyata banyak orang yang nggak punya ART dan nggak pengen punya ART. Akhirnya peluang itu tak ambil. Saya bikin namanya Zendo, Zen Delivery Order. Zen itu nama anak saya, Do itu delivery order. Sesimpel itu sih, nggak ada filosofis yang lain. Zendo apa aja di mana aja kecuali nagih hutang sama nyariin jodoh. Tapi kudus bisa ya. Nyariin jodoh sama nagih hutang kudus bisa. Lahirnya di Tulungagung, tempat tinggal saya Tulungagung, dan besar 9 tahun di Tulungagung, membesarkan Tulungagung ya. Tapi alhamdulillah 2023 saya berkenalan dengan Mas Gufron, dan itu adalah titik awal Zendo insya Allah besar nasional. Bisnis by accident. Nggak ada cita-cita, mana ada orang cita-cita jadi tukang ojek, nggak ada. Cita-cita saya dulu PNS. Karena saya seorang guru honorer, saya juga adalah staf akademik di perguruan tinggi. Jadi cita-cita saya dulu kalau nggak dosen ya PNS, guru. Ternyata 10 tahun menjadi guru honorer dan 10 tahun menjadi staf akademik, jabatan karir saya nggak meningkat, saya juga nggak bisa jadi PNS, kehidupan tuntutannya semakin tinggi, akhirnya utangnya banyak, belum lagi biaya untuk penyakit kanker saat itu juga meskipun sudah BPJS tapi tetap aja sulit mengcover. Pada saat itu ibu saya stadium 4 survivor, jadi akhirnya saya harus mikir bisnis apa. Makanya di tahun 2015 saya bikin ini. 2015 itu saya belum keluar dari guru ya, masih nyambi guru. Jadi kalau jam 4 saya bangun, orang belanja saya belikan, ngantar sekolah, habis itu saya sekalian ngajar. Pulang ngajar, saya ngojek sampai malam. Itu masih nyambi juga di kampus swasta itu, Muhammadiyah juga. Pulang dari kampus, saya masih nyambi jadi content writer artikel Amerika. Bayarannya $, Mas, tapi setengah $. Jadi masih belum cukup. Ternyata alhamdulillah peminatnya jadi banyak. 2015, akhirnya saya memutuskan untuk yang honorer saya stop, fokus ngojek sama di kampus. 150 start, terus alhamdulillah saya yang kerjakan bos, dapat 150.
Akhirnya alhamdulillah dapat 300.000 sebulan. Rezeki juga, saya selalu dapat kepala sekolah yang baik. Jadi ibaratnya pekerjaannya banyak, kadang makan siang saya masih dibelikan, HP saya pernah hilang terus akhirnya dibantu beli juga. Alhamdulillah rezekinya dari situ, ketemu orang yang baik. Kagetnya sama culture, bukan pada biasanya dapat terus sekarang nggak pasti gitu, bukan di itu. Karena sejak jadi guru honorer pun sebenarnya tetap kurang kan. Jadi culture shocknya itu lebih kepada oh ternyata orang di luar itu macam-macam ya, ada yang galak, ada. Kalau culture pendidikan kan orangnya alhamdulillah di skop saya tuh orang terdidik yang memang sopan. Kita ngomong harus bahasa Jawa kromo, terus gimana dengan pimpinan itu gimana. Kalau wira swasta apalagi di jalanan, saya hadapannya sama orang-orang di jalanan. Bahkan ketika tim saya rata-rata laki-laki, saya perempuan, saya harus bisa lebih berwibawa daripada laki-laki. Itu culture shock-nya di situ, dan itu hal baru yang challenging. Istirahatnya saya punya jam istirahat itu jam 12 malam sampai jam 4. Alhamdulillah, kantong mata sampai sekarang belum berubah, tapi udah enggak menghitam, dulu hitam. Punya vertigo, banyak penyakit dulu tuh. Karena apa ya, pola hidupnya masih kayak gitu. Tapi seru sih Mas. Itu sudah terbiasa dengan pola hidup seperti itu sejak dulu, karena saya yatim ya dulu pas sekolah. Jadi kehidupan itu memaksa saya untuk SMA udah kerja. Jadi terbiasalah dengan pola-pola seperti itu. Aman sih kalau untuk kayak gitu. Cuma ya ini saya kerja sekian lama kok nggak sugih-sugih paling kayak gitu. Yang menginspirasi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Iya, karena saya dibikin kayak gini. Maksudnya saya sempat tanya-tanya ya sama diri saya sendiri, kenapa Tuhan kok bikin saya dalam keadaan seperti ini? Yang pertama, dari dulu itu bapak saya pas masih ada itu buruh. Ibu saya tidak bekerja karena harus mengurus adik saya disabilitas. Sampai sekarang adik saya masih disabilitas. Kemudian saya kalau dulu itu sekolah kalau nggak kerja nggak bisa sanggup. Istilahnya keadaan ekonomi pada saat itu memang menantang sekali. Kemudian setelah ketika lulus sekolah pun saya pengen ke perguruan tinggi, keinginan saya nggak bisa karena nggak ada biaya. Meskipun saya lulus PMDK, meskipun saya lulus perguruan tinggi habis, saya tetap nggak bisa jalani. Terus selanjutnya ketika saya sudah lulus menikah, zong lagi itu. Kenapa nggak bener ya dapat pasangan ya? Terus ternyata cerai lagi, struggle lagi. Jadi kayaknya Tuhan ini memang membuat hidup saya challenging banget. Dan itu baru terpikir bahwa konsep itu ternyata membentuk kehidupan saya jadi kayak gini. Membentuk kepribadian saya jadi sekuat ini. Kalau orang bilang sekuat ini, tapi tetap ya, apa yang dilihat orang kuat, tetap ada sisi-sisi feminis yang sebenarnya saya tetap miliki. Tenang, saya masih ada sisi feminisnya. Tidak terlalu independen banget, tapi bisa diadu lah. Saya dulu pernah sampai tidak sholat. Ada masa saya pernah depresi 2 tahun, itu saya mutung sama Tuhan sebelum ada Zendo itu. Ini kenapa? Hidupku itu apa kurang soro dari kecil sampai menikah dengan keadaan itu masih dibikin kayak gini gitu lah. Apa kurang soro? Akhirnya rodok mutung sama Tuhan. Nah dari situ, dari depresi itu alhamdulillah saya tidak pernah bisa tidur kalau nggak minum CTM atau obat dari psikiater. Akhirnya dari situ kok saya semakin bergantung sama psikiater. Padahal saya nggak punya uang untuk bayar psikiater pada saat itu. Akhirnya ya saya mikir kalau kayak gini terus mati saya, anakku gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah titik baliknya adalah ketemu beberapa orang baik. Ada Instagram, konten Instagram itu menginspirasi juga banyak. Akhirnya juga ketika ada Zendo itu saya juga berpikir ini mungkin titik baliknya di Zendo ini. Kalau saya nggak terpuruk, nggak ada Zendo, serius. Kalau saya nggak bercerai, saya mungkin nggak bikin Zendo. Dan mungkin masih ngajar, mungkin masih di zona-zona seperti itu. Tambah lagi, ada lagi dari situ saya mikir Zendo ini nggak bisa saya miliki. Titik baliknya di situ. Jadi segmen spiritualnya alhamdulillah kalau saya rasakan naik dari saya mutung sama Tuhan, kemudian percaya sama Tuhan. Nah sekarang saya merasa bahwa Zendo ini miliknya Tuhan, miliknya Allah. Makanya ketika orang tanya, mbaknya ownernya Zendo, saya bukan ownernya Zendo. Saya cuma tentara aja, jadi CEO aja, diamanai perusahaan aja. Miliknya tetap Tuhan, makanya bisnis ini sedang berbisnis sama Tuhan. Saya membuat sebuah struktur perusahaan di buku kecil saya, bahwa yang atas itu adalah pemilik owner, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu saya, CEO.
CEO bawahnya. Dari situ berarti saya punya negosiasi dengan Tuhan. Yang pertama, jenengan adalah pemiliknya Zindo, otomatis jenengan bertanggung jawab penuh pada bisnis saya. Saya CEO, jadi saya harus selalu negosiasi sama jenengan Gusti gitu. Saya kalau ada keputusan apapun, saya negosiasi sama Tuhan. Ini baik apa enggak? Di saat-saat tertentu di mana kita bisa berkomunikasi dengan nyaman, mungkin nggak mesti di sepertiga malam. Kadang saya suka waktu duha. Ketika orang sibuk, misal saya nyari masjid yang sepi, itu juga enak ngobrol sama Tuhan. Jadi di kendaraan, di bis, di kereta, saya bisa ngobrol sama Tuhan. Kayak gitu. Itu saya selalu negosiasi. Kayak bikin cabang, diajak kerja sama Muhammadiyah, saya sudah negosiasikan itu. Itu masih masalah negosiasi. Masalah modal juga saya minta ke Tuhan. Ini saya nggak ada uang, ini gimana? Kalau nggak dimodali sama owner nggak bisa ini. Saya nyuwun modal. Nggak masuk akal. Zindo bisa melayani Indonesia itu nggak masuk akal. Ya merinding aku. Nggak masuk akal bagi saya. Saya tuh nggak punya konsep itu sebenarnya dulu itu. Nggak masuk akal itu. Doa saya itu saya pengen membesarkan Zindo. Bayangan saya membesarkan itu di Tulungagung. Ajaibnya saya ketemu Mas Gufron. Mas Gufron tiba-tiba ngajak saya untuk membesarkan se-Indonesia. Mas saya apa bisa? Bisa. Diyakinkan sama Muhammadiyah. Itu ajaib bagi saya. Serius. Pecah telur itu keren banget ya. Keren banget. Di luar ekspektasi saya juga. Pas waktu itu diajak sama Mas Agung itu, sebenarnya saya sudah bilang ke Mas Agung saya itu belum sukses. Tenang Mbak Lutfi, kita nggak meliput kesuksesan pecah telur itu, tapi meliput perjuangan. Baru saya mau. Karena kalau sukses story, saya belum sukses. Kesuksesan apa yang mau saya sampaikan ke orang? Nggak menginspirasi nih, karena nggak ada success story. Tapi kalau cerita perjuangan, pada saat itu saya masih berjuang, tapi perjuangan saya itu alhamdulillah, hasilnya itu semakin terlihat. Signifikannya yang pertama, alhamdulillah setelah pecah telur kemarin tayang itu, ada beberapa orang yang pengen buka Zindo di daerahnya. Tapi mindset saya saat itu kan belum pengen buka cabang. Apa yang terjadi? Saya ngajari beberapa daerah. Alhamdulillah. Akhirnya di Papua ada brand A, di Banjarnegara ada brand B. Beberapa, saya ngajari yang intens itu 3. Mereka punya brand sendiri-sendiri. Dan itu bagi saya value yang luar biasa buat saya. Ya bisa dilakukan di daerahnya. Itu yang pertama. Kemudian ternyata akhirnya dari situ marketnya kan terbentuk ya. Orang-orang yang nonton pecah telur itu ternyata kan orang-orang pejuang. Orang-orang, bukan orang biasa bagi saya. Marketnya orang yang lihat pecah telur itu bukan orang yang suka lihat video skip. Pasti orang yang fokus melihat dari sampai akhir. Nah itu bagi saya spesial dari situ. Alhamdulillah dari situ juga Mas Gufron melihat pecah telur, akhirnya melihat diri saya juga lebih dalam di situ. Akhirnya mungkin Mas Gufron melihat saya secara bisnis dan as personal, ditambah dari pecah telur itu sangat membantu hingga sekarang Zindo melayani Indonesia. Keren pecah telur. Kalau pertumbuhannya berarti kalau dulu pas diliput pecah telur mungkin driverku masih 60-an ya. Itu pasca Covid kalau nggak salah. Sekitar 60-an, sekarang di Tulungagung itu 112. Zindo sudah buka cabang, yang mendapat hak operasional sudah 7 bulan daerah, tapi yang mengaspal masih 25. Nggak apa-apa. Dengan waktu tempo 6 bulan, running 25 daerah itu kok jangankan begitu. Zindo buka di seluruh Indonesia aja udah mukjizat, alhamdulillah. Apalagi dalam waktu 6 bulan 25 daerah itu sudah luar biasa. Itu bagi saya signifikan. Sahamnya sekian puluh persen tidak usah disampaikan, itu karena perjanjian saya sama Tuhan. Bahkan kadang bisa bertambah. Jadi tetap di sekian puluh persen tapi bertambah. Kadang juga saya pernah di fase di mana keadaan kurang, minus. Marketing saya harus kencar, misal branding saya harus tak tambah. Saya negosiasi sama komisaris. Izin Tuhan, ini izin Gusti Allah, ini bagi hasil kita CEO aja bulan ini nggak bisa ambil gaji, saya bilang gitu. Akhirnya bagi hasilnya ke Tuhan juga tak kurangi. Tapi kan semua komunikasi. Saya tidak pernah mencederai perjanjian kita, tapi mengkomunikasikan jika memang biasanya taruhlah misal 20%, saya nggak bisa ngasih itu, saya negosiasi. Pasti kok di ACC. Menghasilkan uangnya karena Zindo ini adalah jasa on demand, apa aja di mana aja. Basicnya memang ojek online dengan tagline apa aja di mana aja. Jadi ya bisa ojek, bisa antar makanan, belanja, beli barang, cleaning service, dan orang request apa aja kita bisa bantu. Kadang kita belum bisa gitu, bilang bisa dulu baru kita pikirkan ini solusinya gimana. Jadi otomatis dapat revenue-nya dari mana? Yang pertama pasti dari ongkir. Kita berprinsip satu Indonesia Zindo tidak pernah nge-up harga barang. Beli
beli bakso 10.000 ke customer harus 10.000. Jadi jangan sampai harga barangnya di up, kita ambil dari ongkir aja. Nah, layanan jasa yang lain seperti misal ada yang butuh servis AC, ada yang butuh seperti ada dibutuhkan bikin kitchen set di Kudus, kemudian di Indramayu butuh grooming anjing kayak gitu. Nah, itu yang kita mainkan, jasa-jasa di situ. Revenue. Yang kedua juga iklan. Kita mainnya WhatsApp. Pemain WhatsApp itu sebenarnya belum banyak. Kita manfaatkan dari database yang banyak itu iklan WhatsApp. Setiap hari kalau kita gabut kan kita lihat story WhatsApp. Itu yang kita mainkan juga. Layanan-layanan macam-macam itu yang kita mainkan. Seperti Zendo Malang cleaning service, otomatis kita dapat nanti dari cleaning service. Nggak ada bedanya, mungkin iya ya, nggak ada bedanya ya. Cuma bedanya Santosuro lebih tenar duluan aja. Zendo sejak 2015 tenarnya barusan. Kalau Santosuro tahun berapa ya? Barusan juga ya. Sama, mirip. Kita kan awalnya Lutfi juga disuruh-suruh orang. Ya, disuruh belanja, disuruh ngosek jeding, disuruh ngantar anak, sama. Nah, itulah kenapa tagline-nya dari awal pun sudah apa aja di mana aja. Situasi seperti itu saya alami tahun 2018 ketika Grab Gojek masuk di Tulungagung. Awalnya nggak pede juga, tapi setelah saya diskusi sama komisaris itu, saya tetap harus percaya diri. Karena apa? Saya bilang, karena kenapa Lut? Kamu itu punya value, bisnismu Zendo itu punya value. Value-nya apa? Kamu cewek. Berapa banyak orang yang butuh driver cewek? Solusinya tinggal apa? Kamu banyakin driver cewek. Value-nya orang bisa milih dilayani sama cewek. Kalau Grab Gojek random ya, misal. Kalau Zendo bisa milih, mau dilayani driver cowok, cewek, mau motor matic, mau motor bebek, bisa. Itu value yang pertama kalau ngomongin ojek. Kemudian juga bisa langganan antar jemput sekolah tetap. Saya maunya langganan sama mas itu terus aja. Anakku sudah nyaman di situ, itu bisa. Kalau ngomongin ojek ya. Yang kedua untuk beli makanan, value-nya sama aplikator bedanya adalah itu tadi, harga barangnya kita nggak nge-up. Berapa banyak orang sebenarnya yang mengeluh dengan pertambahan persentase harga barang? Zendo nggak ada penambahan harga barang. Jadi menjual 15, kita ke customer juga 15. Itu value yang harus saya pertahankan sampai kapanpun. Dan Zendo bermitra dengan siapapun. Kalau kompetitor dia harus memasukkan sebagai merchant di aplikasi, karena Zendo pakai WA itu justru sangat menguntungkan. Siapa yang akan bermitra dengan pedagang pasar? Siapa yang bermitra dengan toko kelontong? Pedagang gerobak? Kalau nggak Zendo. Itu yang ada di benak saya. Karena kalau mereka harus ke aplikator, mereka mungkin ribet dengan aplikasinya, belum lagi tambahan biayanya, belum lagi banyak. Kalau dia pedagang pasar, mau memasukkan harga cabai yang setiap hari berubah ke aplikasi dan menambahkan harga barang, Zendo semua bisa. Dan bermitra dengan siapapun, real bermitra dengan siapapun. Mau ada langganan, tempatnya terpencil, mbah-mbah sepuh, tetap bisa terjangkau sama Zendo dengan harga yang sama. Itu value yang ketiga. Yang keempat, value-nya lagi adalah kita itu berdasarkan kebutuhan. Orang butuh apa, kita bantu. Kalau saya nggak bisa, berarti harus ke tim saya. Tim saya nggak bisa, berarti kita harus berpartner dengan orang lain. Sinergi sama orang lain. Nah, akhirnya nyambung semua. UMKM itu akhirnya nyambung. Kita menyebutnya adalah teman tumbuh. Karena kita tumbuh bersama. Ciri khasnya Zendo itu tumbuh. Itu value-nya yang mungkin tidak bisa dimiliki orang lain. Karena pakai WhatsApp itu sebenarnya orang lebih mudah. Semudah berkirim pesan. Kita meskipun sekarang sudah ada, alhamdulillah ya, setelah bekerja sama dengan Muhammadiyah, kita bisa bikin aplikasi. Itu gateway system aja. Tetap nanti masuk ke admin daerah masing-masing. Dan admin daerah itu bisa sekreatif mungkin bagaimana bikin Zendo itu lebih kreatif di daerahnya. Seperti Indramayu, dia punya ikonnya yang maksimal apa? Kudus. Bahkan sampai ada tembel ban, home care, cuci mobil, kayak gitu. Jadi semakin beragam orang minta dan kita bisa bantu. Karena sesuai visinya Zendo adalah bagaimana bisa membantu memenuhi kebutuhan orang dan bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Layanan yang bisa seperti itu. Bakar uang tapi sebagai budget marketing ya, bukan bakar uang tidak terkira. Jadi bakar uangnya itu sesuai dengan budget marketingnya kita. Dan masing-masing daerah beda budget marketingnya. Ya belajar branding juga, marketing juga.
Mbak. Jadi nggak bakar ngawur. Kita sering kan dibanding-bandingkan. Di yang hijau lebih murah, di Zendo kok 10.000 gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, itu kita tarifnya memang segitu. Dan kita tidak menambahkan nilai uang. Misal dia lagi nawar, misal mau beli bakso ongkirnya kok 10.000, kok sama harga baksonya, kita menjelaskan seperti itu. Karena ya itu, kita harus menjaga kestabilan perjalanan bisnis ini. Menjaga trust itu salah satunya adalah bagaimana kita menonjolkan layanan kita dengan baik, pelayanan yang baik yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendisposisikan SOP kepada teman-teman biar bisa terus dilaksanakan sesuai SOP-nya. Jadi kalau teman-teman driver itu SOP dilaksanakan dengan baik. Itu juga bagian dari menjaga trust. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengambil hati orang. Keuntungan kita pakai WhatsApp, kita itu bisa ngobrol. Kalau pakai aplikasi, nggak bisa ngobrol. WhatsApp itu kunci kita bisa aplikasi. Contoh ada orang order obat. Admin, saya harus kan tanya, siapa yang sakit? Ibu, semoga cepat sembuh. Oh, itu sudah customer udah merasa dipedulikan. Kemudian ngantar ke rumah sakit, siapa ibu yang sakit, semoga cepat sembuh, itu contoh. Ada ulang tahun, ini Mbak tolong ambilkan ya bingkisan ulang tahun anak saya. Oh ya ibu, selamat ulang tahun ya putranya. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membangun chemistry. Trust itu kan nggak bisa muncul instan, proses. Nggak ada orang kenal langsung trust, nggak ada, nggak mungkin. Tumbuh makanya. Nah, dari situ pelayanan yang baik, emosional itu. Nah itu nanti akhirnya muncul trust. Bagi orang yang tidak terlalu ideal dengan aplikasi, itu sangat membantu. Tapi kalau orang udah mindsetnya, wah ini kurang 5.0, nggak ada aplikasinya cuma mengarahkan, ya udah mindsetnya dia udah nggak kebentuk di situ. Jadi untuk orang yang merasa bahwa chattingan itu mudah, asik, itu membantu. Tapi kalau dia udah idealismenya, oh nggak pakai aplikasi, saya kelamaan ngetik begini, ya sudah, nggak apa-apa. Bukan market kita yang seperti itu. Nggak apa-apa, karena kan saya sebenarnya tidak pernah membuat narasi bahwa saya sedang bersaing, Zendo sedang bersaing, tapi kita chip in, kita itu bisa selaras kok. Nggak semua orang kok di market hijau, nggak semua orang juga di marketnya Zendo, nggak apa, kita bisa jalan. Buktinya sudah saya lakukan di Tulungagung. 2018 sampai sekarang, Gojek sama Zendo tetap jalan. Saya percaya diri Zendo ini bisa tumbuh lebih baik selama saya bisa memegang visi, misi, dan value saya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana semua partner saya di seluruh Indonesia, pemilik lisensinya Zendo seluruh Indonesia itu bisa, kita itu bisa kompak, solid, itu kunci bagi saya. Karena untuk bisa menyebar, dari situ dulu kita. Jadi seberapa yakin, saya harus yakin. Tapi keyakinan itu bukan berarti gumede ya, bukan berarti, wah ini saya pasti, enggak. Saya harus berpikir, sekian persen keberhasilan, sekian persen kegagalan, itu tetap ada dalam pikiran saya. Tapi saya tidak pernah berekspektasi lebih dari itu. Terbiasa gagal, itu membuat saya terbiasa membuat harapan yang tidak muluk-muluk. Itu bagi saya. Step-stepnya merawat. Ciri khas tumbuh itu bisa tumbuh karena dirawat. Merawatnya seperti apa? Setiap minggu kita ada diskusi, report, materi. Saya punya sedikit kurikulum yang saya pakai untuk buat Zendo Indonesia. Ada manual book, starter kit, dan sebagainya. Dirawat. Itu merawat secara manajemen. Merawat secara emosional. Saya mengajak teman-teman saya ke sini. Ngobrol, ngopi. Saya ketika datang ke area tertentu saya sowan, ngobrol. Itu bagian dari merawat biar bisa tumbuh. Nggak ada yang instan dalam pertumbuhan. Bahkan orang bilang Zendo itu tumbuh bener kayak wet durian, tapi suwi. Tapi filosofi durian itu tumbuhnya lama, panennya lama, tapi dari baunya udah enak bagi yang suka durian. Makanya kalau orang sudah nggak suka durian, dengar namanya udah nggak mau. Nggak apa-apa, kita marketnya buat yang suka durian. Perputaran uang omset Zendo itu belum banyak. Zendo Tulungagung itu belum ada 3M per tahun. Bisnis kerakyatan. Itulah hebatnya. Bisnis sekecil itu diminati oleh orang banyak. Itu tapi saya enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa itu dengan omset segitu saya enggak apa-apa tetap berjalan. Karena dengan melihat tim saya bisa nguliah anaknya, bisa kuliah sampai lulus tim saya, bisa kredit motor, ada yang beli cash, bisa nabung buat menikah, itu lebih dari 3M, Mas. Makanya kalau mereka bilang eksploitasi, mereka bilang VOC jahiliyah, itu belum main aja, mainnya kurang jauh. Tapi kan yang menganggap itu yang nggak tahu ya, karena apa kemarin itu regulasi yang menyebar itu. Yang paling berkesan buat saya itu yang sekarang berarti namanya Bagus itu ikut saya, dia masih SMA, belum lulus.
Motornya masih motor legenda jadul dan bayangan depannya itu bekas dilas beberapa kali gitu. Sudah saya bilang bahwa meskipun kamu masih SMA dan belum lulus, tapi ketika kamu sudah memutuskan bergabung di Zendo, berarti kamu sudah siap sama aturan kita. Pulang sekolah jam berapa, kerja jam berapa. Di Zendo itu memang shift-shiftan karena saya harus menjaga. Ada orderan harus ada driver. Kalau nggak di shift, ada orderan nggak ada driver, orderan itu nggak akan balik. Nggak bisa buat orang yang seenaknya on off sesukanya. Itu kalau di Tulungagung. Ketika Zendo menyebar ke Indonesia, itu sudah beragam. Seperti di Malang, seperti di Jogja. Culture-nya udah nggak shift. Nggak apa-apa. Karena itu semua adalah bagian dari R&D. Kalau di Tulungagung itu memang saya bikin shift. Biar terjaga. Ada orderan, ada driver, ada orderan. Kerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Itu yang penting. Nah, bagus ini, meskipun masih SMA mau dengan aturan itu. Dan orderan di Zendo itu saya prinsipkan, jangan nolak orderan. Orderan jauh, itu rezekimu. Ambil, jangan ditolak. Bagus itu, mindsetnya anak SMA loh, Gen Z loh. Bisa kayak gitu. Itu bagi saya achievement yang luar biasa ya, bagus. Dan alhamdulillah, dia masuk tahun 2017 kalau nggak 2018 ya. Driver terlama Zendo Tulungagung itu 2016. Nah, yang bagus ini kayaknya di 2017. Nah, dia masuk itu sampai akhirnya motornya pas ngojek itu bayangan las-lasannya itu pedot, Mas. Akhirnya dia tak suruh ngojek pakai motor saya. Motormu ku didandakno sik, kamu pakai motor saya ngojek. Rajin, dia per hari itu dia itu bisa 200, bisa 300 ribu. Dia bisa kredit motor sampai lunas, bisa nabung nikah sekarang, dan dia bisa ikut arisan yang sehari 100-200 ribu itu sampai sekarang dia bisa. Dia bisa ngasih ibunya, istrinya juga sejahtera, alhamdulillah sampai sekarang masih ada orang. Dan bahkan dia kapan hari kecelakaan, dan itu luar biasa saya bingungnya, wis kayak adik sendiri soalnya. Hubungan saya dengan teman-teman itu saya prinsipnya harus kenal mereka. Jadi contoh yang cuman seperti itu. Contoh lain masih banyak, seperti yang sekarang sudah saya kasih bisnis. Jadi saya nyetak karyawan itu nggak membuat dia jadi karyawan terus. Ada juga yang sekarang sudah tak kasih bisnis. Ada saya 2018 itu bikin bisnis buket, bisnis karangan bunga, hampers, gitu-gitu. Terus saya lihat dia potensial di situ dan dia loyal, namanya Nia. Dia admin, dia di Zendo sejak semester 1 kuliah. Akhirnya dia bisa di Zendo ngojek, ngadmin, kemudian kuliah. Alhamdulillah lulus, bisa buat bayar SPP, bisa buat skripsi. Alhamdulillah ini dia terlihat bagus. Dia akhirnya naik dari driver naik admin naik ke tim development, dan dia terlihat bagus progresnya. Mindsetnya adalah jangan terus jadi karyawan. Kamu harus mikir bagaimana berbisnis. Setelah kamu bisa punya bisnis, kamu tetap di Zendo, alhamdulillah itu rezeki saya. Kalau kamu akhirnya fokus ke bisnis pun tidak apa-apa. Saya akan mencetak Nia-Nia yang lain. Akhirnya sekarang dia handle bisnis saya yang buket. Masih tetap di Zendo. Jangan pergi dari Zendo sebelum bisnis buketmu gajinya setidaknya sama dari Zendo atau lebih baik dari Zendo. Itu saya motivasi juga ke teman-teman. Jangan keluar dari Zendo kalau di luar belum dapat selayak gajinya Zendo. Siapapun saya bilang. Bahkan teman-teman yang sekiranya mau bikin sendiri. Ketika kamu mau bikin bisnis ojek sendiri, ngomong ke saya, tak ajari kamu. Jangan sampai kamu keluar selintutan, main belakang, kamu bikin 6 bulan selesai bisnismu, rugi kamu. Banyak yang seperti itu dulu kan. Akhirnya saya bilang ke teman-teman yang masuk, kalau nanti ketika kamu sudah dapat ilmunya dan kamu pengen bikin ojek sendiri, ngomong ke saya, ilmu apa yang belum kamu dapat, tak kasih tahu. Itu sudah ada yang kayak gitu. Tak kasih tahu karena dia ngomongnya baik-baik. Saya mau bikin sendiri. Iya, apa ilmu apa yang belum kamu tahu? Ajari. Bisnis ini bisa dikopi siapapun, Mas. Yang enggak bisa apa? Ngapain ini tumbuh omset sekecil itu? Siapa yang mau, Mas? Enggak orang-orang teman-teman saya hebat ini. Itu orderan yang enggak bisa dikontenin karena kita harus jadi mata-mata orang yang berselingkuh, dan itu buktinya dipakai untuk BAP, barang bukti di perceraian. Tapi ya itu akhirnya itu tantangan yang luar biasa. Itu masih masalah perceraian. Belum lagi kita juga dapat kasus ini, orang nikahan, dia itu berharap tetangganya ada yang bantu, ternyata enggak ada. Ketika dia menikah karena ibunya udah meninggal, ibunya yang biasa rewang. Nah ternyata ketika dia nikah tetangganya nggak datang rewang. Jadi ketika itu bingung, langsung menghubungi Zendo, tolong kirim 5 orang ke sini. Saya butuh buat bantu-bantu ini, bawa baki, bawa piring, melayani makanan. Akhirnya udah langsung, berapapun saya mau. Oh ya Mbak, per jam 25, oke. Langsung gitu, 5 orang. Udah jadi laden. Tapi kadang itu ya muncul-muncul sendiri. Tapi semua konten yang ada di Zendo ID itu asli semua, bukan buatan.
itu adalah orderan yang akhirnya saya nyuruh driver untuk memvideokan, mendokumentasikan. Karena kalau mengandalkan konten kreatornya Zendo itu kan nggak standby terus di kantor. Otomatis kalau harus kapan yang ada orderan unik, bingung dia nanti. Akhirnya ya itu, setiap ada orderan unik, ada driver yang ngikut. Gitu. Membangunkan orang itu juga dapat dua jenis. Yang pertama, drivernya harus datang ke kosannya, didodoki sampai bangun. Yang kedua, karena orangnya di luar negeri, dibangunkan by phone sampai diangkat 1 jam baru diangkat. Secara pribadi, jujur saya belum punya aset yang berarti secara materi, tapi alhamdulillah saya punya jejaring nasional. Dengan bekerja sama dengan Muhammadiyah, itu rumah besar UMKM yang melihat bisnis kerakyatan saya ini sebagai potensi. Ya bismillah, ini adalah masih proses tumbuh, saya nggak bisa gumede. Tetap saya ilhami sebagai sebuah proses, nggak boleh gumede dulu. Dan itu kenalan dengan orang banyak itu bagi saya aset pribadi maupun perusahaan yang luar biasa. Karena tiap ngobrol sama mereka ilmunya luar biasa sekali. Itu nggak bisa dinilai pakai uang. Kalau untuk aset secara materi saya belum punya aset yang berarti. Saya belum bisa beli tanah, belum punya rumah sendiri malah. Seberapa gede sebenarnya tidak lebih besar dari peran saya sendiri sebagai CEO, dan besarnya adalah itu tadi. Jejaringnya memang luar biasa. Intervensinya yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai rumah kami untuk membesarkan Zendo. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Muhammadiyah melihat Zendo ini sebagai bisnis kerakyatan yang visi misinya itu juga sejalan dengan visi misinya Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, bermanfaat untuk orang banyak, dan driver juga tidak ada yang merasa tersiksa. Bagaimana kita mengolahnya itu asas ketuhanan itu tetap menjadi junjungan kita, acuan kita yang pertama. Dan intervensinya yaitu tadi, justru saya sebagai kader Muhammadiyah merasa bahwa ini adalah jalan di mana saya akhirnya bisa menghidupi Muhammadiyah. Dulu saya mencari kehidupan di Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah bilang jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Alhamdulillah dari situ kita bisa bersinergi. Saya sangat tidak keberatan jika Zendo dikatakan milik Muhammadiyah, karena semua pemegang hak operasional rata-rata ada yang PWM, ada yang secara personal adalah kader Muhammadiyah, ada yang pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, bahkan sekarang udah tambah itu wali kota. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu kan rahmatan lil alamin ya, nggak harus Muslim. Bahkan beberapa lisensi dimiliki oleh non-Islam yang dia anggota Muhammadiyah, anggota Syarikat Usaha Muhammadiyah. Jadi kita nggak malah mengecilkan market, enggak, justru inklusif banget. Tinggal kacamata orang yang melihat, tinggal orang yang suka durian atau enggak itu tadi. Saya setelah merasa banyak kehilangan, saya tuh berkonsep saya tidak memiliki sesuatu. Itu pelajaran hidup, makanya semua tak kembalikan ke Tuhan. Cuma ya kadang nangis, performa saya sebagai CEO mungkin ada case-case yang tidak bisa saya selesaikan dengan rapi, mungkin itu jadi pertanggungjawaban saya gitu kepada Tuhan gitu. Kenapa ini kok bleset misal? Kenapa ini kok bisa nggak profit misal kayak gitu? Itu hanya ya wanita, sisi wanitanya feminisnya di situ. Dan itu tidak boleh tak hilangkan. Peran Zendo ke Sumo. Yang pertama, kita adalah anggota Syarikat Usaha Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bisa memanfaatkan jejaring itu sih kalau Zendo. Dan karena secara Mas Gufron adalah mentor saya dan beliau adalah sekjen, itu adalah sebuah peran yang bagi saya bold banget sebagai seorang sekjen, memberikan masukan kepada anggotanya, bisnisnya agar bertumbuh. Karena memang peran Syarikat Usaha Muhammadiyah adalah bagaimana bisa membantu bisnis dari anggota-anggotanya itu. Jadi kerennya itu. Dan nggak cuma Zendo aja. Produk-produk Syarikat Usaha Muhammadiyah yang dibantu scale up itu nggak cuma Zendo sebenarnya. Masih banyak. Mungkin yang terlihat itu masih Zendo. Bahkan nantinya Syarikat Usaha Muhammadiyah juga punya produk-produk yang bisa disinergikan, dimiliki juga sama banyak anggota Syarikat Muhammadiyah. Jadi memang harus dimanfaatkan itu. Iklim itu, jejaring ini harus dimanfaatkan. Dan bagi saya itu sudah sebuah ekosistem yang baik yang terbentuk antara Zendo dan Sumo, Sumo dan Zendo sudah luar biasa. Sumo juga memberikan gambaran kepada saya bagaimana untuk memanage daerah-daerah. Jadi bagaimana bahkan memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif buat kami di bisnis saya yang masih sangat kerakyatan dan UMKM ini. Jadi itu bagi saya tidak ternilai ya manfaatnya. Makanya saya suka masuk ke dalam organisasi, apalagi kewirausahaan, itu yang saya ambil itunya. Nggak cuma Sumo, banyak lagi.
Zendo menurut saya potensinya sangat luar biasa, sesuai tagline-nya apa saja, di mana saja. Jadi kita, Zendo, bisa memecahkan masalah-masalah problem di masyarakat. Solusinya Zendo, apapun masalahnya, dimanapun tempatnya, kita selesaikan via Zendo. Saya kira saat ini masyarakat sangat membutuhkan. Bahkan di Kudus itu dengan layanan-layanan yang kita buka seperti tambal ban, cuci mobil, tukang cukur panggilan, bahkan ada orderan masang lampu dan sebagainya, dorong motor, isiin bensin ketika motornya mogok, dan banyak sekali. Ternyata masalah-masalah itu ternyata banyak dan Zendo menjadi solusinya. Sebetulnya agak sedikit terganggu, tapi kita jalanin dengan senang hati lah. Jadi insya Allah sih aman. Untuk di Indramayu driver yang sekarang driver aktif itu sekitar 11. Untuk di Indramayu sendiri itu sudah cukup mas, karena kita itu belum melebarkan sampai ke titik kota. Jadi saya tuh baru fokus di titik kecamatan yang saya pegang aja, yang dekat dengan lokasi tempat saya tinggal gitu, supaya lebih kontrolnya lebih gampang gitu. Dan alhamdulillah sih dari Indramayu tuh saya nggak sendiri, saya tuh punya tim yang luar biasa support gitu loh. Kalau aku ada bingung kita bisa teleponan gitu, walaupun timku itu jauh gitu, ada di Jakarta, ada Mas Rifki namanya yang bantuin aku untuk mapping atau nyari strategi nih gimana nih caranya supaya Zendo nih makin meledak lagi gitu loh. Kejadian unik adalah justru ketika Zendo ini viral. Seperti yang kita ketahui, Zendo ini viral dari beberapa postingan sumu yang itu masuk ke beberapa channel-channel besar dan kemudian direspon oleh beberapa entah itu peneliti, bahkan juga kompetitor atau mungkin juga masyarakat umum. Di mana Zendo ini menimbulkan kontroversi menurut saya. Kontroversi yang juga sudah dijelaskan oleh Mbak Lutfi bahwa Zendo ini dianggap sebagai perusahaan atau ojol yang sangat eksploitatif. Dan di situ saya bisa katakan kalau belum kenal Zendo, harapannya jangan menjudge Zendo sebagai ojol yang eksploitatif. Tantangannya tentu kita wajib buat konsumen, klien kita percaya. Jadi kita harus profesional, layanan tadi benar adanya. Bener nggak tambal ban kok sampai di tempat dimanapun tempatnya, tukang cukur juga. Nah itu kita ada memang karena problemnya ada. Ketika problemnya ada, kita selesaikan, insya Allah beres, dan maka itu saya bilang potensinya sangat besar. Makanya tantangannya banyak. Jadi dari layanan pelayanan kita harus wujudkan kepercayaan itu. Benefitnya tuh salah satunya itu jaringan mas. Jaringan kita tuh luas banget. Kalau kita nggak gabung sumu, kemarin kayaknya nggak bisa ketemu petinggi-petinggi dari Muhammadiyah tuh kayaknya agak susah ya. Agak susah kayak ketemu pejabat-pejabat di Muhammadiyah. Untuk Zendo di Indramayu, insya Allah nanti kedepannya akan mengakomodir lebih luas lagi untuk layanannya. Sesuai tagline-nya apa aja, di mana aja. Saat ini kan kita masih fokus di beberapa layanan. Dari ojek, food, dan juga ojek barang, antar barang. Hanya itu sih sekarang. Yang aneh-aneh itu belum terlalu banyak sih. Tapi ada, udah ada. Benefit kita jadi pemegang lisensi Zendo itu adalah kita itu semacam di challenge. Kita itu ditantang. Dari kita itu ada beberapa orang, saya yakin satu angkatan itu ada yang paham, bahkan ada yang belum paham sama sekali terkait bisnis Zendo ini. Tetapi dari awal paparan dari Mas Gufron Mustaqim selaku Sekjen Sumu, dan waktu itu datang ke Tulungagung, kita pelatihan 2 hari dan diberikan materi tentang Zendo, ternyata potensinya sangat-sangat besar sekali dan itu layak untuk diperjuangkan. Kalau dikata mudah, itu bohong. Karena bisnis Zendo ini menantang dan butuh perjuangan. Terima kasih. Nama saya Robi Adiarta. Nama saya Arung Bahri MG. Terima kasih. Saya Afrizal, selaku pemegang lisensi Zendo di daerah Kudus, Pati, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, dan Purbalingga. Saya pemegang lisensi Zendo di Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Pemegang lisensi Zendo Malang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya awali bisnis ini dengan lillah. Saya akan menjalankannya juga tetap dengan lillah. Dan saya harap prinsip ini berjalan terus, tumbuh terus, manfaat terus, sampai manfaatnya ketika nanti saya mati pengennya manfaat terus. Saya Lutfi Aziza, CEO Zendo Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.